Halo, ketemu lagi dengan gua Mike. Dan gue Peter. Hari ini kita akan bahas mengenai mastering knowledge lagi terkait sama sikap seseorang. Ya. Jadi seseorang yang pemahamannya makin baik, knowledge-nya, pemahaman dari knowledge-nya makin baik, mereka akan memiliki pandangan yang lebih baik juga. Buktinya apa? Buktinya adalah banyak sekali orang-orang yang pemahaman knowledge-nya kurang baik itu memiliki mindset seperti ini. Kalau saya mau buang sampah, saya akan buang sampah di depan rumah saya. Karena kalau sampahnya tidak ada di dalam rumah saya, itu bukan masalah saya lagi. Kalau ada di jalan bukan urusan saya, itu urusan orang lain. Tiba-tiba semua orang setelah melakukan itu menyumbat saluran air dan banjir, jadilah masalah bersama. Kenapa tidak dari awal orang ini berpikir bahwa dengan membuang sampah dengan baik itu akan menjadi kepentingan bersama, kepentingan dirinya juga nantinya ya. Ya, yang saya bilang inilah mindset yang dimana if I cannot see it, then it's not my problem. Itu sangat jelek. Ciri-ciri orang egois juga. Ya, mungkin Peter juga ada contoh lain ya dari Iya, ada bro. ini Tentang kejadian nyata ya dari yang sampah real, ini mungkin. real. Jadi waktu itu ada banyak murid-murid buang sampah sembarangan ternyata. Buang sampah ke jadi kelas itu Ada di lantai atas mungkin ya ada kelasnya. di lantai atas dan di Ada talang air pinggirnya berarti ya? ya. Jadi si muridnya langsung buang ke situ aja, suka buang sampah ke situ. Sampai suatu saat macet, banjir, airnya tidak bisa turun ke bawah. Talang airnya harus Ya diganti karena hancur ya. akhirnya jebol karena menahan air yang tidak bisa mengalir ke bawah. Akhirnya pihak tetangga itu marah ke sekolah kami, marah dan minta ganti rugi. Akhirnya kami guru-guru memutuskan untuk anak-anak pun harus bertanggung jawab. Saya bilang gini ke anak-anak, saya kasih pengertian, anak-anak, kalau kebersihan itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab salah satu individu, tanggung jawab kita semua, atau bagaimana gitu. Nah, kalaupun misalnya Anda tidak membuang sampah sembarangan, tapi kalau misalnya melihat temannya yang buang sampah sembarangan, apakah kamu menegur? Apakah kamu mengambil sampahnya dan membuang dengan benar? Apakah kamu melapor ke guru? Apakah Atau kamu ikutan buang sampah di atau situ? ikutan buang sampah? Itu lebih parah. Atau diam aja? Ya, it's your choice. Ya. It's your choice. Ya kan? Setelah saya kasih pengertian itu dan saya tanya itu, ya mereka semua diem, nggak bisa jawab mereka juga. Akhirnya ya saya umumkan, dan ini keputusan dari guru-guru, mereka juga harus patungan mengganti. Jadi pihak sekolah pun mengganti tentunya, tapi ada partisipasi anak-anak yang mengganti. Ternyata setelah peraturan itu dikeluarkan oleh saya, ada salah satu orang tua murid yang nggak terima. Muridnya pun nggak terima, lapor ke orang tuanya nggak terima, marah ke saya. Ya, anaknya tidak boleh ikutan bertanggung jawab. Ya, karena dalam society dia sangat spesial. Entah kenapa dia sang pangeran yang tidak boleh disalahkan. Nggak boleh disentuh, itu pangeran. Ya, jadi pada intinya Ramah yang kota. mau saya bilang adalah di sini yang paling penting bukan menggantinya ya, tapi pemahamannya Ya. bahwa itu adalah kepentingan bersama. Bersama. Tanggung jawab bersama, di mana jika kamu dapat melakukan pencegahan, tidak perlu mengobati nantinya. Betul. Saya mau cerita sedikit bahwa di Jepang juga ada metode yang dapat mengatasi masalah itu. Di mana di Jepang itu untuk SD sampai SMA tidak ada yang namanya cleaning service untuk sekolah. Mereka setiap hari ada kelompok piket, harus membersihkan kelas masing-masing setiap harinya, dan seluruh sekolah periodik, entah 2 minggu, entah 1 bulan.
tergantung eh, waktunya yang ditentukan oleh sekolah. Tapi yang pasti kegiatan ini membangun kecintaan seorang anak untuk fasilitas yang mereka pergunakan bersama. Sekolah itu kan akan mereka pergunakan bersama, jadi mereka akan bersihkan, termasuk WC, karena WC mereka yang pergunakan. Mereka akan bergantian bersama-sama membersihkan WC. Bukan berarti itu pekerjaan memalukan ya, membersihkan WC, tetapi membersihkan WC merupakan bagian dari kecintaan kepada sekolah. Nah, apa sih keuntungannya dari membangun mindset seperti ini? Mungkin bisa kita ambil contoh anak yang memiliki mindset yang baik, kalaupun pergi kemana saja, dia akan memiliki mindset yang sama, di mana dia akan menjaga fasilitas yang ada agar tidak rusak, tidak kotor dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa dicontohkan, bisa menjadi pertimbangan. Pengalaman kami dulu di sekolah Katolik, setiap hari ada piket sekolah di mana kami harus bergantian menyapu, membersihkan kaca, membersihkan baskom bekas cuci tangan guru, ya, membersihkan penghapus kapur. Itu semua kami lakukan, bukan berarti kami itu membantu. Kami itu adalah bagian dari sekolah. Kami adalah siswa yang belajar di situ. Jika fasilitas bisa digunakan dengan baik, maka kita pun akan bisa belajar dengan baik. Ya, selalu diingat bahwa mindset itu dibentuk dari pemahaman. Kalau pemahamannya tidak baik, ya seperti tadi, menunggu banjir dia baru tahu bahwa masalah itu akan datang, walaupun berada di luar rumah. Ya, mungkin segitu aja. Kita akan lanjutkan di episode selanjutnya ya. See you.